Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi payudara. Yang pertama itu ada bentuk luar payudara yang terdiri dari corpus mamae, areola, serta papilla mamae. Pengertian corpus mamae itu sendiri adalah bagian yang membesar, serta korpus ini terdiri atas yang pertama alveolus, yaitu jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Yang kedua ada lobulus, yaitu kumpulan dari alveolus. Yang ketiga ada lobus, yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. ASI akan disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil atau ductulus. Kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar. Lalu ada areola. Areola merupakan daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi atau kehitaman di tengah. Di dalam daerah ini saluran susu besar dan melebar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar. Lalu ada papilla atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara, dan permukaan papilla berlubang-lubang kecil, yang merupakan muara ductus lactifer, yaitu muara pengeluaran susu, terdiri dari jaringan erektil dan ujung syaraf sensoris. Lalu ini ada bentuk-bentuk puting susu. Yang pertama itu ada normal, yang kedua ada gambar panjang, yang ketiga ada pendek, serta terbenam atau terbalik. Selanjutnya ini ada gambar anatomi kelenjar susu. Alveolus itu terdiri dari sel asiner atau sekresi susu. Yang kedua ada ductulus atau saluran terkecil. Yang ketiga ada myopitel, yaitu otot polos. Lalu ini ada gambarnya serta bagian-bagiannya. Ada jaringan lemak, kelenjar, lalu ductus, puting susu, dan lain sebagainya. Alveoli merupakan kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Hormon prolaktin mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Ductus lactiferus adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus. Sinus lactiferus adalah saluran ASI yang melebar dan membentuk kantung di sekitar areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Selanjutnya ada fisiologi payudara. Payudara wanita itu mengalami 3 jenis perubahan. Yang pertama itu dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Yang kedua sesuai dengan daur haid. Yang ketiga terjadi pada saat hamil dan menyusui. Adanya sekresi hormon prolaktin memicu terjadinya laktasi, di mana alveolus menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus, kemudian dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. Selanjutnya ada refleks proses laktasi. Yang pertama refleks prolaktin, yaitu hormon yang berpengaruh dalam penghasil ASI adalah hormon prolaktin yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior yang diselimuti oleh PRH atau prolaktin releasing hormone di hipotalamus. Makin banyak ASI yang dikeluarkan atau dikosongkan dari payudara, makin banyak ASI yang dibuat. Proses pengosongan payudara sampai pembuatan ASI disebut refleks prolaktin. Lalu yang kedua ada refleks letdown atau rangsangan yang berasal dari isapan bayi akan menghasilkan rangsangan saraf yang dilanjutkan ke dalam kelenjar hipofisis posterior. Kemudian hipofisis posterior menghasilkan oksitosin yang menyebabkan sel-sel miopitelial di sekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong air susu masuk ke pembuluh lactifer sehingga lebih banyak air susu yang mengalir keluar. Keadaan ini disebut refleks oksitosin atau letdown refleks. Namun refleks ini dapat dihambat oleh faktor emosi atau psikologis dari ibu. Selanjutnya ada proses laktasi, yaitu timbul setelah plasenta lepas dan plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin yang menghambat pembentukan ASI, serta setelah plasenta lepas ASI pun mulai keluar. Lalu selanjutnya ada hormon yang mempengaruhi laktasi. Yang pertama progesteron, yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua estrogen,
yaitu menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga ada hormon prolaktin, yaitu memperbesar alveoli. Yang keempat ada hormon oksitosin, yaitu mengencangkan otot halus dalam rahim dan di dalam laktasi untuk mengencangkan otot halus alveoli untuk memeras ASI. Lalu ada hormon human placental lactogen yang disebut HPL, berperan dalam pertumbuhan payudara, puting dan areola sebelum melahirkan. Pada bulan ke-5 dan ke-6 kehamilan HPL membuat payudara siap memproduksi ASI. Selanjutnya ada proses pembentukan laktogen. Yang pertama itu laktogenesis 1, yaitu terjadi pada fase terakhir kehamilan. Payudara memproduksi kolostrum dan saat ini produksi progesteron meninggi sehingga mencegah produk ASI yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada laktogenesis 2, yaitu terjadi setelah lahirnya plasenta dan progesteron, estrogen, HPL turun tiba-tiba dan prolaktin tetap tinggi atau produk ASI besar-besaran. Bila payudara dirangsang, peningkatan prolaktin mencapai puncaknya pada periode 45 menit dan turun kembali 3 jam kemudian. Prolaktin menstimulasi alveoli untuk merangsang ASI. Lalu yang ketiga ada laktogenesis 3, yaitu dimulai beberapa hari pertama setelah persalinan, di mana produk ASI mulai stabil dan dipengaruhi beberapa sering bayi menyusui. Dan semakin sering bayi menyusui, produk ASI semakin banyak. Selanjutnya ada pengaturan hormon terhadap ASI dibedakan dalam 3 bagian. Yang pertama produk ASI atau prolaktin, yang kedua pengeluaran ASI atau oksitosin, yang ketiga pemeliharaan ASI. Lalu pengeluaran ASI bila bayi menyusui menimbulkan rangsangan saraf yang terdapat dalam glandula pituitaria posterior sehingga mengeluarkan oksitosin. Oksitosin menyebabkan sel miopitel alveoli berkontraksi dan mendorong ASI. Oksitosin ini juga dapat menghambat rasa sakit pasca persalinan selama menyusui. Selanjutnya, stadium laktasi terdiri dari kolostrum, yaitu berwarna kekuningan, mempunyai kadar gizi yang tinggi, sel darah putih, dan antibodi. Yang kedua ada air susu peralihan, yaitu mulai berwarna putih bening dengan susunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Dan kadar protein rendah, karbohidrat, dan lemak tinggi. Yang ketiga air susu mantur, yaitu pengeluaran ASI penuh sesuai dengan perkembangan dan disekresi mulai hari ke-10, komposisi relatif konstan. Lalu ada penghambat produk ASI, yaitu feedback inhibitor. Sesuai faktor lokal, bila saluran ASI penuh mengirim impuls untuk mengurangi produksi. Cara mengatasinya, saluran dikosongkan secara teratur. Yang kedua ada stres atau rasa sakit, inhibisi realisi oksitosin, sinus lactiferus penuh. Yang ketiga ada penyatihan. Lalu pengaruh hormonal terhadap sistem reproduksi. Yang pertama ada melatonin, yaitu berpengaruh pada pengaturan sirkuit fotoneuroendokrin reproduksi dengan cara penghambat produksi GnRH dari hipotalamus sehingga sekresi gonotropin juga menurun. Yang kedua ada GnRH, berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin. Yang ketiga ada PRH atau prolaktin releasing factor, yaitu berperan dalam menstimulasi dan penghambat produksi ASI. Yang keempat ada FSH, berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium wanita. Yang ketiga ada LH, yang berfungsi memicu perkembangan folikel dan juga mencetuskan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus. Yang keenam ada estrogen. Pada saat pubertas berperan dalam menstimulasi penimbunan lemak jaringan subkutan, penumbuhan rambut aksila dan pubis, pertumbuhan payudara, pertumbuhan dan perkembangan uterus dan berperan dalam siklus menstruasi. Pada kehamilan berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan proliferasi endometrium dan myometrium, pelunakan dan penipisan serviks, pengentalan lendir serviks sehingga memudahkan sperma masuk ke uterus. Lalu pada vagina menyebabkan proliferasi epitel vagina yang memudahkan pergerakan sperma.
pada payudara berperan dalam menstimulasi pertumbuhan payudara dengan merangsang perkembangan duktus di payudara selama kehamilan. Lalu ada progesteron. Progesteron ini berperan dalam proses perubahan sekretorik pada endometrium utera untuk mempersiapkan endometrium uterus berada pada keadaan yang optimal jika terjadi implantasi, dan berperan dalam perkembangan alveolus payudara dan penghambat kontraksi uterus selama kehamilan. Yang kedelapan ada HCG, yaitu untuk mempertumbuh korpus luteum dalam menghasilkan progesteron. Yang kesembilan ada LTH, yang berperan pada masa laktasi pasca persalinan. Prolaktin memiliki efek inhibisi terhadap GnRH hipotalamus, sehingga jika kadarnya berlebihan dapat terjadi gangguan pematangan folikel, gangguan ovulasi, dan gangguan haid berupa amenorrhea. Lanjut ada kelainan pada payudara. Yang pertama itu lesi pada infeksi jaringan payudara, mastitis, biasanya pada ibu menyusui, akibat luka lecet pada puting dan infeksi bakteri. Yang kedua ada ekstasia ductus mamae. Yang ketiga ada nekrosis lemak. Kematian sel lemak biasanya karena benturan atau trauma. Perabaannya lebih padat. Lalu yang kedua ada ketidakseimbangan hormonal, yaitu fibrokistik, merupakan kelainan yang sering ditemukan. Yang ketiga ada neoplasma jinak, yaitu ada fibroadenoma, papilloma ductus, serta tumor filoides. Yang keempat ada neoplasma ganas. Lalu ada etiologi kanker payudara. Yang pertama usia yang meningkat, biasanya 60 tahun atau bisa lebih muda. Yang kedua ada riwayat keluarga yang kanker payudara. Yang ketiga bisa dengan faktor keturunan. Yang keempat faktor penderita penyakit payudara non-kanker. Selanjutnya mulai datang haid sebelum umur 12 tahun atau menopause lebih dari 50 tahun. Dan bisa terjadi ketika pemakaian pil KB atau terapi hormon estrogen. Dan tidak pernah melahirkan anak atau melahirkan anak pertama pada umur melebihi 30 tahun, berat badan yang lebih setelah menopause, pemakaian alkohol dan obat kimia, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak hewani, penyinaran sinar X-ray ronsen. Ini ada tanda dan gejala dari kanker payudara sendiri, yaitu terdapat benjolan di payudara yang nyeri maupun tidak nyeri, dan keluar cairan abnormal dari puting susu seperti berupa nanah, darah, cairan encer, padahal ibu tidak sedang hamil. Lalu ada perlengketan dan lekukan pada kulit, lalu ada perubahan warna atau tekstur kulit pada payudara, dan terjadi luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama. Payudara terasa keras dan padat, keriput seperti kulit jeruk, pengeluaran puting susu, serta ditemukan luka gores pada pemeriksaan mamografi. Nah, ini salah satu gejala dari kanker payudara itu sendiri. Adapun penanganan kanker payudara adalah lumectomy, yaitu prosedur pengangkatan jaringan tumor dan sebagian jaringan normal dan sekitarnya. Lalu ada masektomi, yaitu prosedur mengangkat seluruh jaringan payudara pengidap kanker sehingga ia tidak lagi memiliki payudara. Lalu ada terapi radiasi, yaitu sebuah metode terapi dengan menambahkan sinar X atau perikel ion lainnya ke tumor. Lalu ada kemoterapi, yaitu pengobatan menggunakan obat yang diberikan secara oral maupun disuntikan. Lalu ada pencegahan kanker payudara. Yang pertama, jangan menggunakan bra yang terlalu ketat terlalu lama. Atau kalau bisa, ketika tidur itu bra dilepas. Lalu ada hilangkan kebiasaan merokok dan minum alkohol, periksa payudara sendiri secara rutin, atau bisa disebut dengan sadari, misalnya 1 bulan sekali. Hindari radiasi dari sinar X atau berbagai macam radiasi lainnya. Rajin mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin sebagai zat antioksidan. Selain itu, banyak-banyaklah mengkonsumsi kacang kedelai, tempe, tahu, dan sebagainya. Lalu, rajin berolahraga, meski hanya sebatas olahraga ringan seperti jogging, kurangi makanan yang mengandung banyak lemak, dan hindari stres. Selanjutnya ada deteksi dini kanker payudara.
Metode lain dari deteksi dini adalah sadari. Wanita di atas usia 20 tahun harus rutin melakukan sadari setiap bulan. Dan waktu terbaiknya itu seminggu setelah menstruasi. Lalu paduan atas screening payudara atau mamografi. Lalu ada USG payudara dan ada termografi, yaitu pada termografi digunakan suhu untuk menemukan kelainan pada payudara. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan payudara sendiri yang disebut dengan sadari. Lalu definisi sadari itu, deteksi dini kanker payudara adalah program pemeriksaan untuk mengenali kanker payudara sewaktu masih berukuran kecil dan sebelum kanker tersebut mempunyai kesempatan untuk menyebar. Lalu di sini ada cara melakukan sadari, yaitu ada 2 cara. Yang pertama melihat perubahan di hadapan cermin, yang kedua memeriksa perubahan dengan cara berbaring. Nah, di sini ada gambarnya bisa dilihat. Yang pertama ini ada gambar melihat perubahan di hadapan cermin. Posisi 1 itu lihat pada ukuran, bentuk dan keseimbangan bentuk payudara serta penampakan kedua puting payudara. Nah, ini ada gambarnya bisa dilihat agar terlihat lebih jelas. Lalu ini ada posisi kedua. Selanjutnya ada posisi ketiga. Nah, ini ada posisi keempatnya. Adapun tanda-tanda yang perlu diperhatikan selama pemeriksaan itu benjolan di payudara atau ketiak, perubahan bentuk dan ukuran payudara yang tidak biasa, kerutan atau lekuk yang tidak biasa pada payudara, puting payudara tertarik ke dalam, serta perdarahan atau keluarnya cairan yang tidak biasa dari puting payudara. Selanjutnya memeriksa perubahan dengan cara berbaring. Langkah 1 yaitu persiapan. Dimulai dengan payudara kanan, berbaring miring ke kiri dengan membengkokkan kedua lutut Anda. Letakkan bantal di bawah bahu sebelah kanan untuk menaikkan bagian yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan kanan di bawah kepala. Gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara. Gunakan jari-jari untuk memeriksa adanya benjolan, serta periksa payudara Anda dengan menggunakan metode perabaan dari atas ke bawah dan putaran. Ini ada contoh gambarnya. Lalu ini ada langkah keduanya, pemeriksaan payudara metode perabaan dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu pemeriksaan payudara metode putaran. Ini ada contoh gambarnya bisa dilihat. Lalu ini ada langkah keempat, yaitu pemeriksaan cairan di puting payudara. Lalu ini ada langkah kelima dengan pemeriksaan ketiak. Bisa dilihat ada gambarnya. Lalu ada manfaat pemeriksaan payudara sendiri atau yang bisa disebut sadari itu. Salah satu tujuan pemeriksaan ini adalah mendeteksi kanker pada stadium yang dini, meraba dan menemukan awal tumbuhnya massa di dalam payudara. Dan jika sadari dilakukan secara rutin, seorang wanita akan dapat menemukan benjolan pada stadium ini. Sebaiknya sadari dilakukan pada waktu yang sama setiap bulan. Bagi wanita yang masih mengalami menstruasi, waktu yang paling tepat untuk melakukan sadari ini adalah 7-10 hari sesudah hari 1 menstruasi. Dan bagi wanita pasca menopause, sadari bisa dilakukan kapan saja, tetapi secara rutin dilakukan setiap bulan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.